Halo, selamat datang di ruang kecil yang tenang ini. Di sini, kamu gak perlu terburu-buru, gak perlu mikirin apapun. Cukup duduk atau berbaring dengan nyaman dan biarkan suaramu aku pandu masuk ke malam yang damai. Hari ini mungkin melelahkan, mungkin penuh pikiran, mungkin banyak hal yang belum sempat kamu selesaikan. Tapi itu semua bisa kamu lepaskan sebentar. Karena malam ini aku akan menemani kamu dalam sebuah perjalanan pelan, lembut, yang akan membawa tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan hatimu lebih ringan. Siapkan posisi ternyamanmu, tarik napas perlahan, dan biarkan dirimu tenggelam dalam cerita yang menenangkan. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah, detak yang kau pinjam. Dan jika suka dengan kisah penghantar tidur seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga semua yang subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Selamat menikmati, dan semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang benar-benar nyenyak. Rena tidak menyangka akan kembali ke kota kecil ini secepat itu. Kota yang dulu selalu ia tinggalkan tanpa menoleh. Kota yang baginya terlalu sempit untuk menampung mimpinya yang besar. Namun malam itu langkahnya terhenti di trotoar basah. Tas koper hitam yang sudah usang berada di tangan, dan hujan turun seperti ingin menyembunyikan seluruh luka yang ia bawa pulang. Toko roti di pojok jalan masih menyala, meski lampu-lampunya sudah diredupkan. Aroma gandum hangat menguar, menenangkan, sesuatu yang tidak ia sadari sedang ia butuhkan. Ia berdiri di bawah atap toko itu, memandang hujan yang belum juga ingin berhenti. Napasnya berat, hatinya lebih berat lagi. Aku bahkan tak punya rumah yang ingin menyambutku, gumamnya dalam hati. Pintu toko berbunyi pelan. Seorang laki-laki muncul, membawa payung dan kantong-kantong roti yang masih hangat. Cahaya lampu dari dalam memantulkan wajahnya. Tenang, lembut, sedikit lelah tapi tetap hangat, seperti roti yang ia bawa. Ia memperhatikan Rena sebentar, seolah mencoba mengingat sesuatu. "Aku bisa mengantarmu," katanya akhirnya, dengan suara yang membuat hujan seperti mereda sebentar. Rena terkejut. Ia belum yakin apakah harus percaya pada orang asing di malam seperti ini. Tapi entah kenapa pria itu terasa tidak asing. "Maaf, kita saling kenal?" tanya Rena ragu. Laki-laki itu tersenyum kecil, matanya membulat sedikit. Bukan senyum yang dibuat-buat, tapi senyum seseorang yang menemukan kenyataan yang ia tunggu. "Aku Arkan. Kita satu sekolah dulu," jawabnya. Nama itu menggema di kepala Rena. Arkan. Teman sekelas yang dulu jarang bicara, tapi selalu duduk paling depan dan menyukai mata pelajaran seni. Lelaki yang suka tersenyum pada semua orang, namun jarang punya teman dekat. Sekarang ia berdiri di hadapannya, membawa payung yang cukup lebar untuk 2 orang. Rena mencoba tersenyum, meski hatinya masih kacau balau. "Arkan, iya, sudah lama sekali." Arkan membuka payung itu dan sedikit mendekat. "Kalau tidak keberatan, aku akan mengantar. Jalanan licin kalau sendirian." Ada sesuatu pada kalimatnya. Sebuah ketulusan yang membuat Rena merasa aman untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan.
Hujan masih turun deras, tapi payung yang Arkan pegang mampu menahan dingin yang menusuk. Dan tanpa sadar, saat mereka mulai melangkah, Rena merasakan dadanya menjadi lebih ringan. Mungkin pulang tidak seburuk itu. Arkan berjalan di sampingnya, menjaga langkahnya, tidak banyak bertanya, tidak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti jeda hangat di tengah hidup Rena yang berantakan. Dan malam itu, di bawah payung yang sama, dua orang yang pernah berjalan di dunia masing-masing mulai melangkah ke arah takdir yang sama. Keesokan paginya, hujan sudah berhenti. Kabut masih menggantung di jalanan kecil, membuat kota seolah baru bangun dari mimpi panjang. Rena mendorong pintu kaca toko roti itu. Bel berbunyi lembut, kling, seperti menyapa dengan ceria. Arkan ada di sana. Apron coklat muda melekat di tubuhnya, lengan bajunya digulung, dan ada noda tepung di pipinya yang entah mengapa terlihat manis. Aira, kamu datang? Katanya kaget tapi senang. Lalu dia memperbaiki ucapannya sambil kikuk. Maksudku, Rena. Rena tersenyum kecil, pura-pura tidak memperhatikan kekeliruannya yang menggemaskan. Aku datang untuk beli roti, katanya dalam hati. Tapi sejujurnya, ia hanya ingin melihat Arkan tersenyum lagi. Selamat pagi, ucapnya. Pagi ini apa yang paling enak? Arkan menatapnya sebentar. Lama sebenarnya. Seolah sedang mencoba membaca suasana hati Rena yang ia sembunyikan. Roti manis isi coklat baru keluar oven. Ia menunjuk Baki yang masih mengepulkan uap. Rena mengambil satu. Gigitannya kecil, tapi rasa hangatnya menyentuh dada. Arkan memperhatikan reaksi pertama itu, menunggu penilaian. Enak sekali, kata Rena sambil tertawa pelan. Arkan ikut tertawa, lega. Tawa itu kemudian bertukar cerita. Cerita bertukar kenyamanan. Kenyamanan berubah menjadi kebiasaan. Hari demi hari, Rena selalu kembali ke toko roti itu dengan alasan yang ia pura-pura tidak tahu. Ia tidak sedang mengejar roti. Ia mengejar seseorang. Arkan pun merasakan sesuatu tumbuh setiap kali Rena datang. Tatapannya melembut. Gerak tangannya lebih hati-hati saat membuatkan roti untuknya. Seolah setiap adonan menyimpan perasaan yang belum berani ia akui. Kadang, ia sengaja membuat bentuk roti yang lucu. Bintang, hati, bahkan kelinci. Agar Rena tertawa. Dan setiap kali mereka tertawa bersama, jarak di antara mereka menjadi semakin sempit tanpa mereka sadari. Suatu sore, ketika matahari temaram masuk lewat jendela, mereka berdiri terlalu dekat di balik meja. Tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat Arkan menyodorkan roti. Rena menahan napas. Arkan tersenyum gugup. Tak ada kata yang diucapkan, tapi detak jantung mereka saling memahami. Hubungan itu belum dinamai, belum diakui, belum diungkapkan. Namun semuanya mulai melekat. Diam-diam namun kuat. Hangat tapi penuh tanda tanya. Yang mereka tahu hanya satu. Ada sesuatu di antara mereka yang tumbuh seperti adonan roti, mengembang perlahan namun pasti. Hujan baru saja berhenti. Bangku taman masih basah, lampu jalan redup, dan angin membawa aroma tanah yang baru disiram langit. Arkan berjalan pulang setelah menutup toko roti. Sampai langkahnya terhenti. Di bawah cahaya oranye yang sendu,
ia melihat Rena duduk memeluk lututnya sendiri. Bahu gadis itu bergetar pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Arkan mendekat tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di sebelahnya, memberikan kehadirannya. Rena tidak menoleh. Suara seraknya pecah. "Aku gagal, Arkan." Ia menarik napas gemetar. "Mimpiku di kota besar, semuanya berantakan. Aku pulang karena aku tak punya tempat lagi." Kata-kata itu jatuh berat, seperti beban yang menenggelamkan. Arkan mengepalkan tangan pelan, bukan marah pada Rena, tapi pada dunia yang menyakitinya. Ia ingin berkata bahwa kegagalan bukan akhir, tapi ia tahu kadang yang kita butuhkan bukan nasihat, melainkan pelukan. Perlahan Arkan mendekat dan merengkuh Rena. Hangat, tenang, aman. Rena membeku sesaat. Kemudian ia menangis lebih keras, menumpahkan rasa sakit yang ia tahan sendirian selama ini. Arkan menundukkan kepalanya, membisikkan kata-kata paling sederhana yang ia bisa belikan. "Di sini, kau punya tempat." Rena menggigit bibirnya, menahan gejolak di dada. Pelukan itu bukan sekedar pelukan. Itu adalah penyelamat. Itu adalah rumah yang baru ia temukan. Hujan berhenti sepenuhnya. Tetapi di dalam pelukan itu, air mata masih mengalir, mencuci luka demi luka. Dan di keheningan malam yang lembut, tanpa mereka sadari, hati mereka saling memilih. Tidak ada kembang api, tidak ada pengakuan cinta, namun momen itu cukup memberitahu mereka butuh satu sama lain. Beberapa hari berlalu sejak malam di taman itu. Mereka semakin dekat. Terlalu dekat hingga Rena lupa bahwa setiap orang punya sisi gelap yang tak ditunjukkan. Namun, ada hari-hari ketika Arkan menghilang. Tanpa jejak, tanpa kabar, tanpa senyum hangat yang biasa menyambutnya di balik etalase roti. Rena menunggu, menatap layar ponsel yang hening, memutar-mutar kemungkinan dalam kepala, sampai rasa tenang berubah gelisah. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hingga akhirnya ia memberanikan diri bertanya pada paman Arkan di toko roti. "Dia ada di rumah sakit." Jawabnya singkat, wajah penuh berat. Rumah sakit? Jantung Rena mencelos. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat, hampir berlari, menerobos pintu rumah sakit yang dingin dan berbau obat. Lorong panjang terasa seperti labirin yang menyesakkan. Dan ketika ia sampai di depan salah satu kamar, ia melihat Arkan, duduk di sisi ranjang seorang perempuan muda. Perempuan itu pucat, tubuhnya dipenuhi selang-selang. Matanya tertutup, nafasnya lemah. Arkan mengusap rambut perempuan itu dengan lembut, tatapannya yang tak pernah ia berikan pada siapapun di depan Rena. Hati Rena menegang, membeku, sakit. Perempuan siapa itu? Pacarnya? Istrinya? Seseorang yang Arkan sembunyikan? Rena berdiri terpaku di ambang pintu. Kakinya ingin melangkah masuk, tapi dadanya seperti dirantai. Arkan akhirnya menyadari kehadirannya. Ia terkejut, mata melebar. "Rena? Rena?" Menelan rasa perih yang tiba-tiba membuncah. "Aku hanya memastikan kamu baik-baik saja." Suaranya bergetar pelan. Arkan bangkit, gelisah. "Ini bukan seperti yang kamu pikir." Rena mundur selangkah, hati menolak penjelasan apapun.
Ia tersenyum, senyum yang dipaksa yang penuh luka. Aku mengerti, kamu tidak harus menjelaskan apa-apa. Padahal ia ingin teriak, kenapa kamu tidak bercerita? Apa posisi aku di hidupmu? Kenapa kamu membuatku merasa penting bila aku sebenarnya bukan siapa-siapa? Namun kata-kata itu terkubur oleh gengsi dan hati yang pecah diam-diam. Arkan mencoba mendekat, tapi Rena sudah mundur lebih jauh. Aku pergi dulu, katanya lirih. Dan ia berjalan menjauh dengan dada yang bergemuruh, seperti hujan yang kembali turun dalam dirinya, meski langit di luar sedang cerah. Di belakangnya, Arkan hanya bisa memanggil namanya dengan suara yang patah. Rena, namun gadis itu tidak menoleh. Ia takut jika menoleh, air matanya akan jatuh lebih dulu daripada jawaban yang ia butuhkan. Rena tidak langsung pulang malam itu. Ia duduk di halte seberang rumah sakit, menatap lampu-lampu kota yang kabur diguyur hujan gerimis. Pikirannya berantakan. Dadanya sesak, tapi bukan karena cemburu saja. Lebih karena kenyataan bahwa ia telah jatuh terlalu jauh tanpa peringatan. Beberapa menit kemudian, langkah seseorang berhenti di hadapannya. Arkan. Baju skrap rumah sakit masih melekat di tubuhnya. Mata lelah, tapi tetap lembut saat memandang Rena. Dia namanya Adele. Arkan akhirnya bersuara pelan, seolah menyusun hatinya satu persatu sebelum bicara. Rena menoleh, pura-pura tegar. Pacarmu? Arkan menggeleng cepat. Tidak. Dia sahabat masa kecilku. Kami tumbuh bersama. Keluarganya pergi satu persatu. Aku satu-satunya yang tersisa untuknya. Nada Arkan pecah sedikit. Terlihat jelas ia menahan banyak kegelisahan. Aku ingin menjaga seseorang, tapi aku takut kehilangan yang lain. Rena menggigit bibirnya. Ada yang masuk ke dalam hati Rena, membuatnya ingin luluh. Tapi ia terlalu takut mengakui yang ia rasakan. Bahwa ia sudah jatuh cinta pada seseorang yang belum bisa memilih apa yang ingin ia genggam dan apa yang harus ia lepaskan. Kenapa kamu tidak cerita? Tanya Rena akhirnya. Suara kecil namun penuh luka. Aku takut kamu pergi, bisik Arkan. Rena memejamkan mata. Betapa ironisnya. Ia hampir pergi karena tidak diberi kesempatan untuk mengerti. Hening turun di antara mereka. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh kata-kata yang belum berani keluar. Akhirnya, Arkan duduk di sampingnya. Bahu mereka nyaris bersentuhan. Jika kamu mau, tetaplah di sini, kata Arkan. Bukan sebagai pengganti siapapun, bukan sebagai seseorang yang menunggu, tapi sebagai kamu yang membuat hari-hariku lebih ringan. Rena menoleh pelan. Ada keraguan di matanya, tapi juga rindu yang menyeruak di sela-selanya. Aku hanya takut. Aku Rena jujur, terlalu peduli padamu. Arkan tersenyum tipis. Aku juga takut, justru karena aku peduli. Dan entah bagaimana, kata takut itu membuat mereka merasa sedikit lebih berani. Sedikit saja, cukup untuk bertahan malam itu. Di bawah atap halte yang sempit, dua hati yang ketakutan diam-diam mulai saling menguatkan. Sejak malam di halte itu, Rena mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi mampir ke toko roti dengan alasan membeli roti manis. Tidak ada lagi tawa yang saling menyambar di antara adukan tepung. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ini yang terbaik.
ia hanya pengunjung pada hidup Arkan. Datang sebentar, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Namun nyatanya, ia meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Di toko roti, Arkan terlihat lain. Pergerakannya kaku. Senyumnya tidak sampai ke mata. Ibunya memperhatikan, lalu bertanya pelan. "Rena sudah lama tak datang ya? Rasanya toko ini lebih sepi tanpanya. Begitu juga kamu?" Arkan hanya menunduk. Ia ingin mengejar Rena. Ingin berkata bahwa keberadaannya justru meringankan beban, bukan menambah. Tapi setiap ia mengingat Adal yang terbaring lemah di rumah sakit, dadanya menegang. Jika ia mengejar satu kebahagiaan, apakah ia sedang meninggalkan kebahagiaan yang lain? Di sisi lain, Rena menatap layar ponselnya yang sepi. Tidak ada pesan dari Arkan. Ia tertawa pahit di dalam hati. Aku menjauh, tapi diam-diam aku berharap dia mengejar. Ia berjalan melewati taman tempat mereka pernah duduk bersama. Hujan kecil turun, persis malam saat mereka bertemu. Anehnya, ia ingin kembali ke toko itu. Barangkali sekadar melihat Arkan dari jauh, agar ia tahu dirinya belum benar-benar hilang dari dunia laki-laki itu. Tapi langkahnya terhenti. Sebuah suara hati menahannya. Jika kamu kembali, kamu akan jatuh lebih dalam dari yang bisa kamu bangkitkan nanti. Maka ia berbalik arah, meski setiap serat hatinya menjerit untuk tetap di sana. Mereka sama-sama menjaga jarak, sama-sama menahan diri, sama-sama saling merindukan dalam senyap. Tidak ada yang benar-benar mundur, tidak ada yang benar-benar berani maju. Hanya dua hati yang berdiri terlalu dekat untuk disebut asing, tapi terlalu jauh untuk disebut bersama. Mereka terjebak di ruang sempit antara takut dan ingin. Dan dalam diam yang menyiksa itu, kedua nama itu, Arkan dan Rena, terus saling memanggil meski bibir enggan mengucap. Adel menatap Arkan dari ranjang rumah sakit. Tubuhnya semakin kurus, napasnya terengah. Namun sorot matanya tegas, seolah ia yang harus menguatkan Arkan, bukan sebaliknya. "Kenapa kau masih di sini?" tanya Adel dengan suara serak. Arkan menggenggam tangan Adel lebih erat, seolah ketakutan itu akan merenggut satu-satunya orang yang mengenalnya sejak kecil. "Aku gak bisa meninggalkanmu, Del. Aku gak mau kamu sendirian." Adel menggeleng pelan. Senyuman renyah khasnya tak muncul lagi. Yang tersisa hanyalah kepasrahan yang pahit. "Aku sudah cukup lama hidup dalam rasa bersalah karena selalu kamu prioritaskan." Matanya berkaca-kaca. "Aku ingin setidaknya sekali aku bukan alasan kamu kehilangan kebahagiaanmu." Arkan membeku. "Aku tidak ingin kau menatapku dengan rasa wajib," lanjut Adel suaranya pecah. "Pergilah pada dia yang bisa membuatmu tertawa. Aku ingin melihatmu bahagia meski bukan bersamaku." Arkan menarik napas panjang, dalam, seolah harus mengisi ulang keberanian yang hilang. "Rena." Nama itu seperti doa yang akhirnya terucap. Adel mengangguk, tersenyum dengan sisa tenaga yang ia punya. "Kejar dia sebelum semua terlambat." Arkan keluar dari gedung rumah sakit dengan langkah terburu-buru. Hujan turun, seolah dunia pun ikut panik bersamanya. Ia menyalakan ponsel, tak ada pesan, tak ada panggilan, hanya satu notifikasi. Nomor tidak aktif. Dadanya seperti diremas. Tanpa menunggu, ia berlari ke tempat terakhir ia melihat Rena, toko buku kecil di sudut kota itu. Sudah tutup, jendela gelap, papan pengumuman terpaku di sana. Dijual atau disewakan. Ia mengetuk kaca, bodoh, tapi ia tak peduli. Ia menunduk napas terengah, dunia seperti terhenti sesaat. "Rena." Nama itu keluar dalam bisikan yang lebih seperti doa yang putus di udara. Ia berlari lagi, ke halte, ke stasiun,
ke setiap tempat yang pernah menjadi saksi tawa mereka. Namun kota terlalu luas dan Rena terlalu jauh dari genggamannya sekarang. Hingga akhirnya ia melihat sebuah bus perlahan menjauh di ujung jalan. Di kursi dekat jendela, rambut yang familiar. Wajah yang pernah mengisi harinya. "Rena!" Arkan berteriak sekuat tenaga. Bus itu terus melaju. Rena tidak menoleh. Arkan berlari, mengejar, menabrak angin dan takdir yang kejam. Namun lampu merah menggantikan harapannya. Bus itu menghilang di tikungan. Dan Arkan berdiri di bawah hujan. Sendirian, jatuh berlutut dengan napas yang patah-patah. Terhuyung, terdiam. Lalu pecah. Tidak ada kata yang sanggup menutup bab itu selain satu pertanyaan yang menggantung, menusuk habis-habisan. Terlambat, Telepon berdering tepat ketika pagi baru saja menyingkap cahaya. Arkan terbangun dengan jantung yang berdebar tak wajar. Seolah tubuhnya sudah tahu kabar buruk sebelum telinga mendengarnya. "Rumah sakit," jawab suara di ujung sana. Terdengar datar, terlalu datar untuk berita yang menghancurkan. Dunia runtuh dalam satu kalimat. Adele sudah pergi. Diam-diam, pelan. Seolah menunggu momen yang paling lengah untuk menyampaikan perpisahan. Arkan berdiri kaku. Bahkan untuk menangis pun ia tidak punya tenaga. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengambil jaket dan berjalan menuju rumah sakit seperti orang yang kehilangan arah hidupnya. Ruang pasien itu kini kosong. Selimut sudah dilipat rapi. Tidak ada lagi suara napas yang terengah, hanya sunyi yang memeluk terlalu erat. Di atas meja kecil ada sepucuk surat. Lucu, Adele selalu menulis ketika kata-kata di mulutnya tidak cukup kuat. Tangan Arkan bergetar saat membuka halaman kecil itu. "Terima kasih sudah menjaga masa kecilku. Tapi sekarang aku ingin kau menjaga masa depanmu. Jangan berhenti mengejar dia. Rena. Kejarlah sebelum penyesalan jadi satu-satunya temanmu." Air mata yang tertahan akhirnya luruh. Arkan menggenggam surat itu di dada, seolah itu satu-satunya bagian Adele yang masih hidup. Di depan rumah sakit, langit masih mendung. Hujan semalam menyisakan bau tanah basah yang menusuk kenangan. Arkan berjalan tanpa benar-benar melihat kemana arah kakinya melangkah. Setiap langkah seperti menapak pada penyesalan yang tak berkesudahan. Ia menutup wajah dengan tangan, menggigit bibir menahan getir. Selama ini ia mengira yang menahannya adalah rasa cintanya pada Adele. Ia salah. Yang menahannya adalah rasa takut kehilangan lagi. Dan kini, kehilangan itu sudah terjadi. Arkan sadar satu hal. Hatinya sudah lama meminjam detak dari seseorang bernama Rena. Perempuan yang ia biarkan pergi. Perempuan yang ia biarkan merasa tidak cukup di hatinya. Angin dingin menampar pipinya. Arkan menarik napas dalam-dalam. Jika ia terus diam, semua ini akan berakhir hanya sebagai penyesalan. Ia menutup wajah dengan tangan, menggigit bibir menahan getir. Selama ini, ia mengira yang menahannya adalah rasa cintanya pada Adele. Ia salah. Yang menahannya adalah rasa takut kehilangan lagi. Dan kini, kehilangan itu sudah terjadi. Arkan sadar satu hal. Hatinya sudah lama meminjam detak dari seseorang bernama Rena. Perempuan yang ia biarkan pergi. Perempuan yang ia biarkan merasa tidak cukup di hatinya. Angin dingin menampar pipinya. Arkan menarik napas dalam-dalam. Jika ia terus diam, semua ini akan berakhir hanya sebagai penyesalan. Ia menatap jauh ke arah jalanan tempat bus terakhir yang membawa Rena menghilang.
Hari ini aku akan mulai mengejar. Gumamnya pelan. Itu bukan janji pada Adele, bukan janji pada diri sendiri. Itu adalah janji pada detak yang ingin ia pulangkan. Pada Rena. Terminal itu sepi, hanya lampu-lampu kuning yang berkedip lelah, seakan ikut merasakan beratnya perpisahan yang sering terjadi di sana. Rena berdiri di tepi peron, koper kecil di samping kaki. Ia menatap jalur bus dengan tekad yang masih rapuh. Tekad untuk memulai lagi, meski hatinya belum sembuh sepenuhnya. Ini bukan kabur, bisiknya pada diri sendiri. Ini kesempatan kedua untuk hidup. Tapi dada tetap sesak. Di saat hujan mulai turun lagi, suara langkah tergesa terdengar dari belakang. "Rena!" Suara yang membuat dunia berhenti sesaat. Rena menoleh, Arkan berlari menghampiri. Napas terputus-putus, rambut basah menempel di kening. Seolah ia menembus hujan hanya untuk meraih detik ini. "Jangan pergi lagi," katanya, lirih namun tegas. Ada campuran putus asa dan harapan di matanya. Rena memeluk lengannya sendiri, bukan karena kedinginan, tapi untuk melindungi hati yang masih takut patah. "Aku lelah menjadi pilihan, Arkan." Suara Rena gemetar, jujur hingga menyakitkan. "Aku ingin ditempatkan di hati seseorang, bukan di ruang tunggu." Arkan mendekat satu langkah, kemudian satu langkah lagi, dan ia menggenggam tangan Rena dengan keteguhan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Tidak, kau bukan pilihan." Mata Arkan berkilat tajam tanpa ragu. "Kau satu-satunya." Mata Rena melebar. Kata-kata itu menyelinap masuk, menembus semua tembok yang selama ini ia bangun. Hujan menetes di wajah Rena. Tidak jelas mana yang air mata, mana yang langit. Detik itu, ketakutan mereka yang saling menahan berubah jadi keberanian yang saling memeluk. Bus yang ditunggu Rena melintas perlahan di belakang mereka. Pintu terbuka, lalu tertutup lagi ketika ia tidak bergerak. Dan dunia seolah bersekongkol, memberikan jeda untuk dua hati yang akhirnya jujur. Rena meratap Arkan, menemukan rumah dalam sorot matanya. "Aku takut," katanya pelan. Arkan menariknya ke dalam pelukan, hangat, meski tubuh keduanya basah kuyup. "Aku juga, tapi aku akan tetap memilih kau setiap hari." Dan saat itu juga, yang selama ini menahan napas, akhirnya bernapas lega. Bersama. Hari itu matahari belum bangun, tapi toko roti sudah penuh aroma hangat. Lampu kuning menyala lembut di balik kaca, seolah menyambut pagi dengan harapan baru. Rena datang sambil membawa 2 cangkir kopi. Sedikit gugup, sedikit berbunga. Langkahnya ragu, tapi hatinya tahu ini arah pulang. Arkan muncul dari dapur, apron sedikit berantakan. Bubuk tepung masih menempel di pipi. Melihat Rena, ada keterkejutan kecil. Lalu senyuman yang tumbuh perlahan seperti roti yang mengembang sempurna. "Selamat pagi," ucap Rena. "Selamat pulang," balas Arkan. Ia membawa 1 loyang roti kecil berbentuk hati. Masih hangat, baru keluar dari oven. Seperti perasaan yang akhirnya tidak lagi disembunyikan. Di atasnya ada tulisan coklat manis. "Terima kasih sudah menjadi rumah." Rena menahan napas. Luruh semua sisa keraguan yang dulu sempat membangun jarak. Ia mendongak, menatap Arkan yang kini berdiri dekat, sangat dekat. Seolah seluruh semesta mendorong mereka untuk menghapus ruang di antara. "Aku masih belajar," kata Arkan pelan. "Belajar sembuh, belajar berani, belajar mencintaimu dengan benar." Rena tersenyum,
Senyum yang pernah patah kini tumbuh kembali. Kita belajar sama-sama, balasnya. Jemari mereka saling menggenggam tanpa lagi takut kehilangan, karena kini mereka memilih untuk bertahan. Di luar, pagi mereka. Di dalam, dua hati menyatu. Bukan sempurna, tapi saling menguatkan. Mereka mencintai bukan untuk memiliki, melainkan untuk saling menyembuhkan. Untuk menyambung hari-hari yang sebelumnya terputus oleh luka. Dan ketika malam menutup cerita nanti, ia akan menyelimuti mereka dengan pelukan hangat yang tak lagi rapuh. Karena kali ini, ketika mereka berkata pulang, mereka pulang ke tempat yang sama, ke hati yang sama. Dan cinta pun selesai, hanya untuk mulai lagi besok pagi.